Shalom, selamat malam. Pada saat malam hari ini saya akan memberikan panduan tentang materi komsel ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara akan memberikan materi ini dalam persiapan supaya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun dan memimpin untuk memberikan sharing yang baik sesuai dengan arahan gembala dan juga sesuai dengan intisari daripada khotbah gembala pada saat khotbah mimbar kemarin. Untuk melengkapi itu supaya diulang juga untuk mendengarkan khotbah gembala, intisarinya supaya bisa didapatkan untuk disampaikan dalam bentuk sharing lebih hidup, begitu ya. Nah, baik itu saja saya sampaikan. Terus berdoa sebelum saudara mempersiapkan semuanya supaya Tuhan akan memimpin dan menolong kita. Untuk materi komsel di minggu ini adalah tentang sang penjunan. Dan kemudian pembacaan di dalam Yeremia 18 ayat 1-17 ini tolong nanti dibaca oleh PKS atau anggota komsel, silahkan saja. Kemudian dalam pendahuluan kita bisa bacakan ini dengan menguraikan sedikit kalau perlu ya. Hari ini adalah akibat kemarin dan esok adalah apa yang kita lakukan hari ini. Bisa diuraikan sebentar mengenai pokok pikiran ini. Yang selanjutnya, hubungan Tuhan dengan manusia sering digambarkan dengan alam sekitar. Dalam hal ini penjunan dan tanah liat. Bisa diuraikan dalam contoh yang lain atau bertanya kepada anggota juga bisa. Tuhan saking cintanya kepada manusia bahkan melakukan pembentukan berulang. Bisa diuraikan seperti di khotbah saya, bahwa kita mungkin dalam pembentukan yang keberapa hanya kita yang tahu atau kita yang merasa. Kemudian sampai kepada materi diskusi. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan, apakah saudara merasa sedang di situasi rencana akan diberkati Tuhan atau sebaliknya, yaitu rencana akan dihukum oleh Tuhan? Sebagai sharing nanti bisa memberikan pertanyaan lanjutan, apa yang saudara rasa bahwa Tuhan akan menghukum atau akan memberkati. Nanti setiap anggota bisa ikut memberikan pengalaman atau sharingnya ya. Kemudian yang kedua, apakah Tuhan menyesal akan memberkati atau menyesal akan menghukum saudara? Nah, kalau merasa menyesal akan memberkati, mengapa begitu loh? Mungkin berubah setia atau seperti apa? Kalau menyesal akan menghukum kita, pertobatan seperti apa yang telah kita lakukan yang membuat kira-kira Tuhan akan menyesal untuk menghukum kita? Karena dalam perjalanannya kita sudah buru-buru bertobat. Yang ketiga, apakah kita ada di situasi masa bodoh dengan berkat atau hukuman Tuhan? Mengapa? Coba ceritakan. Nah, ini ada di titik di mana orang itu sudah masa bodoh, ibadah atau tidak ibadah, apakah dia takut Tuhan atau tidak takut Tuhan, mau berdoa atau tidak berdoa, bahkan masuk neraka atau surga, masa bodoh. Yang penting hidup sampai mati, begitu ya. Jadi kita arahkan supaya kita juga tidak boleh masa bodoh, karena setelah kematian kita akan bertanggung jawab untuk kehidupan atau kematian selanjutnya, kehidupan dalam surga atau kematian di dalam neraka. Yang keempat, Tuhan selalu adil dalam memberi berkat ataupun hukuman. Dan kita coba untuk sharingkan di manakah letak keadilannya. Karena apa? Kadang-kadang manusia merasa bahwa Tuhan itu nggak adil. Saya udah begini, tetapi tetap saja miskin, tetap saja sakit, tetap saja dijauhi oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kelima, kita harus bersyukur jika yang kita terima masih dalam wilayah hukuman dunia dan bukan hukuman kekal. Apa maksud hukuman dunia dibanding hukuman kekal? Kita tanyakan kepada anggota ya.
Nah, di sini kita boleh tegaskan bahwa kalau hukuman di dunia itu pasca hukuman kita masih hidup untuk bisa mengisi hidup untuk bertobat. Tetapi kalau ketika kita sudah tidak ada kesempatan untuk hidup, artinya kita akan mengalami hukuman yang kekal, sehingga membuat itu yang lebih ngeri. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita itu terjadi ketika ada dalam hidup dalam dosa, maksudnya Tuhan sudah panggil kita, jadi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki hidup. Nah, oleh sebab itu hukuman di dunia ini diomelin, mungkin diceramahin, mungkin kita ditegur dengan keras, kita masih bersyukur. Oleh karena pasca itu kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki, dan pasca itu kita bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Bedanya Petrus dengan Yudas, Petrus dan Yudas itu sama-sama dapat teguran, bahkan hukuman lah seperti itu. Tetapi ketika Yudas mengambil kesempatan untuk bunuh diri, maka habislah kesempatan buat Yudas untuk bertobat. Tetapi Petrus tidak. Dia masih ada kesempatan karena tidak membunuh dirinya dengan penyesalannya, dan kemudian Tuhan pulihkan dan menjadi rasul yang luar biasa. Yang keenam, bahwa pengubah berkat kehukuman atau hukuman ke berkat adalah sikap hati manusia sendiri dan bukanlah Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ini bisa dibaca saja, disimpulkan. 7 juga begitu, dibaca saja. Tuhan masih ingin membentuk kita dengan kesabarannya. Kalau kita masih ada sebagaimana ada hari ini, oleh karena kesabaran Tuhan saja. Jangan tunggu waktu Tuhan sudah habis. Maksud saya, jangan tunggu waktu Tuhan sudah habis sehingga Ia memalingkan mukanya selama-lamanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam panduan untuk Komsel minggu ini. Kiranya tetap, karena saya memberikan materi dalam bentuk tulisan seperti tanpa jawaban. Kalau ingin jawabannya seperti apa, dengarkan berulang panduan ini atau dicatat di form yang berbeda. Saya sarankan juga supaya materi dibagikan ke anggota Komsel, itu lebih baik dan lebih komunikatif karena mereka punya bahan. Kalau memang tidak sempat untuk memfotokopi, melalui HP lah dibagikan ini. Oke, itu saja saya sampaikan. Tuhan memberkati, dan kiranya Komsel ini akan muncul orang-orang yang memang sehati, sevisi, dan juga ada jiwa-jiwa yang boleh mendapatkan berkat daripada Komsel wilayah-wilayah. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom.